Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka akan melanjutkan presentasi makalah Bahasa Indonesia berjudul Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan, peran, tantangan, dan prospek global. Next. Yang akan saya bahas di sini adalah bagian bab 3 pembahasan. Peran bahasa Indonesia dalam transfer ilmu pengetahuan. Bahasa adalah medium utama bagi pemikiran, formulasi ide, dan diseminasi pengetahuan menurut Effendi 2003. Sejalan dengan pandangan Effendi, Chaidar Al-Wasila tahun 2002 juga menegaskan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga wadah bagi akal budi dan perkembangan intelektual. Dalam konteks transfer ilmu pengetahuan, Bahasa Indonesia menjalankan beberapa fungsi fundamental di antaranya. Yang pertama, demokratisasi akses pengetahuan dan pendidikan. Salah satu peran terbesar bahasa Indonesia adalah kemampuannya untuk mendemokratasi akses terhadap ilmu pengetahuan. Dengan diterbitkannya buku ajar, jurnal, dan materi kuliah dalam bahasa Indonesia, hambatan linguistik bagi jutaan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tidak fasih berbahasa asing dapat dihilangkan. Kemudian peran yang ketiga yaitu pembangunan kosakata dan terminologi ilmiah nasional. Pengembangan ilmu pengetahuan yang matang memerlukan sistem kosakata dan terminologi yang presisi dan baku. Bahasa Indonesia secara aktif telah menyerap, mengadaptasi, dan menciptakan istilah-istilah ilmiah baru dari berbagai sumber, termasuk bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, dan Inggris. Proses adopsi dan adaptasi ini seperti yang diungkapkan oleh Krida Laksana tahun 2007 merupakan ciri khas dinamis sebuah bahasa yang berkembang. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi pemikiran kritis, inovasi, dan kontekstualisasi ilmu. Berpikir dan berdiskusi dalam bahasa ibu memungkinkan individu untuk mengolah informasi secara lebih mendalam dan nuansa. Hal ini sejalan dengan pandangan Vygotsky tahun 1978 dalam teori perkembangan kognitifnya yang menekankan bahwa bahasa memainkan peran sentral dalam pembentukan pemikiran dan pemahaman konsep yang kompleks. Dan peran bahasa Indonesia yang terakhir adalah pembentukan identitas ilmiah dan otonomi intelektual. Penggunaan bahasa Indonesia dalam produksi dan penyebaran ilmu pengetahuan turut membangun identitas ilmiah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sebagai konsumen ilmu pengetahuan dari Barat, tetapi juga produsen dan kontributor aktif. Ini krusial untuk mencapai otonomi intelektual di mana suatu bangsa mampu menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan sesuai dengan prioritas dan visinya sendiri, tanpa perlu tergantung pada kerangka pikir atau agenda yang didikte oleh bahasa dan budaya asing menurut Toha tahun 2015. Selanjutnya, selanjutnya adalah tantangan perkembangan bahasa Indonesia dalam dunia keilmuan. Menurut Sujono Dardowijojo tahun 2000, salah satu kendala utama adalah kurangnya kosakata ilmiah yang memadai dalam bahasa Indonesia, sehingga seringkali penulis atau peneliti lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dalam karya ilmiahnya. Selain itu, menurut Al-Wasila tahun 2005 juga menyoroti rendahnya budaya literasi akademik di kalangan masyarakat Indonesia sebagai faktor penghambat kemajuan bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah. Tantangan-tantangannya diantaranya yang pertama adalah hegemoni bahasa Inggris dalam dunia akademik global. Menurut Al-Wasilah tahun 2005, kecenderungan ini menimbulkan kesenjangan karena memperlemah peran bahasa Indonesia dalam ranah ilmiah di negeri sendiri. Kemudian tantangan yang kedua, ketimpangan terminologi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Menurut Kridak Laksana tahun 1982, menegaskan bahwa lemahnya pembakuan istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu faktor yang memperlambat perkembangan bahasa ini sebagai bahasa ilmu. Tantangan yang ketiga adalah permasalahan kualitas penulisan karya ilmiah berbahasa Indonesia. Menurut Al-Wasila tahun 2005, lemahnya kompetensi akademik dalam penulisan ilmiah merupakan akibat dari kurangnya budaya menulis dan membaca kritis di lingkungan pendidikan tinggi.
Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah minimnya kebijaksanaan minimnya kebijakan strategis dan insentif untuk publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Menurut Sugiyoti Suharti tahun 2012, kebijakan pemerintah dan institusi pendidikan tinggi masih belum cukup mendukung keberadaan jurnal ilmiah berbahasa Indonesia sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan nasional. Dan yang tantangan terakhir adalah rendahnya reputasi dan aksesibilitas jurnal ilmiah berbahasa Indonesia. Menurut Krismanto, 2019 menekankan bahwa peningkatan kualitas jurnal lokal harus menjadi prioritas agar mampu bersaing dan diakui secara global. Tanpa pembenahan sistematik tanpa pembenahan sistemik terhadap pengelolaan jurnal, para akademisi akan terus memilih penerbitan karya mereka di jurnal internasional, memperkuat siklus ketergantungan terhadap bahasa Inggris, dan menghambat pertumbuhan literatur ilmiah dalam bahasa nasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.